Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Nadia dengan NIM 112310648 dari kelas EMA 23 CA SDM. Video kali ini ditujukan sebagai tugas pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah manajemen SDM lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Halipi Azizan, SPTMM. Sebelumnya, terdapat argumen mengenai penilaian kinerja karyawan. Jadi, penilaian kinerja karyawan itu sangat penting. Organisasi bisa melihat seberapa besar kemampuan karyawannya untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Jadi, setiap organisasi itu memiliki tujuan masing-masing dan perlu adanya dukungan penilaian dari bagaimana karyawan tersebut bisa menjangkau apa saja target-target yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Hasilnya tentu saja akan berimbas baik sekali pada kehidupan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi organisasi juga membuat perencanaan-perencanaan yang bersifat pengembangan agar organisasinya terus berkembang. Nah, jika penilaian kinerja baik, maka akan sangat berdampak dampak positif juga untuk organisasi. Namun jika penilaian kinerja buruk, maka akan berakibat buruk juga pada organisasi. Kemudian saya akan memberikan tanggapan mengenai argumen yang terdapat pada soal UTS. Yang pertama dari sudut pandang lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah seluruh kondisi atau situasi yang berada di lingkungan area kerja kita yang mendukung kita atau yang berdekatan dengan kita dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi lingkungan kerja itu terbagi menjadi dua, ada lingkungan kerja fisik dan ada lingkungan kerja non-fisik. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu dari lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik ini terbagi menjadi beberapa hal. Contohnya ada seperti lingkungan kerja yang nyata, yang konkret, yang terlihat, yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada tata ruang. Tata ruang atau kebersihan kantor atau area kerja kita. Misalnya seperti kebersihan di area kerja kita seperti ruang tempat kita bekerja, lingkungan kita seperti kebersihan yang kita tata ruang dan kebersihan kantor. Tata ruang itu sangat mempengaruhi. Jadi tata ruang itu bisa membuat kita lebih mudah dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Misalnya tata ruang yang rapi, yang penataannya sesuai dengan barang yang akan kita ambil itu sangat memudahkan kita. Dan juga kebersihan itu juga membuat lingkungan kita menjadi nyaman. Saat kita bekerja dalam keadaan bersih, maka kita akan bekerja lebih fokus lagi, lebih betah, dan membuat kita berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Kemudian ada pencahayaan. Pencahayaan juga sangat penting, karena ketika cahaya yang ada di ruangan kerja kita baik, maka kita bisa melihat objek atau aktivitas yang sedang kita lakukan dengan benar, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Kemudian ada suhu udara. Suhu udara juga sangat perlu adanya perhatian, karena suhu udara juga mempengaruhi kenyamanan kita. Misalnya saat terjadi musim panas, lebih baik kita menggunakan alat pendingin atau kita bisa menggunakan air conditioner, AC, atau kipas angin, atau bisa juga kita menggunakan air purifier sebagai pembersih udara. Dan jika misalnya sedang terjadi musim hujan, kita bisa memberikan penghangat ruangan dan lainnya. Juga saat aktivitas sehari-hari kita juga bisa menggunakan seperti pengharum ruangan atau yang lainnya agar kita bekerjanya semakin nyaman. Kemudian ada suara. Nah, suara itu juga sangat penting. Suara juga bisa menjadi bentuk polusi dan bisa mengganggu konsentrasi kita. Jadi sebisa mungkin ruangan kerja kita itu suaranya itu bisa dikendalikan. Dan suara-suara yang masuk bisa diperhatikan frekuensinya, tidak terlalu berisik, tidak terlalu berisik, tapi kita bisa menjadi waspada terhadap kondisi sekitar kita. Kemudian ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu diantaranya ada alat pelindung diri dan juga ada fasilitas kerja. Misalnya seperti pekerja pabrik. Pekerja pabrik itu sangat membutuhkan alat-alat untuk perlindungan diri. Seperti misalnya di kepala ada helm, ada air muff, ada kacamata safety, ada sarung tangan, ada misalnya di jari ada finger coat, atau mungkin juga wajib menggunakan safety shoes, atau jika berada di ketinggian wajib menggunakan body harness dan sebagainya. Kemudian juga ada seperti fasilitas-fasilitas yang ada di kantor seperti meja,
kursi, juga harus memperhatikan ergonomi, seperti misalnya jarak antara layar komputer dengan mata, atau tinggi badan karyawan disesuaikan dengan jarak kursinya. Juga misalnya area istirahat juga sangat penting. Misalnya saat area istirahat itu kok sebisa mungkin area yang tenang, yang nyaman, yang lokasinya tidak terlalu jauh juga dari area kerja kita agar mudah kembali saat kita kembali ke area kerja, dan tidak juga terlalu dekat agar kita bisa lebih menikmati waktu istirahat kita. Kemudian selain fisik juga terdapat non fisik atau yang sifatnya abstrak yang tidak terlihat, yang hanya bisa dirasakan oleh karyawan yang sedang bekerja. Nah, hal ini juga berkaitan antara individu dengan individu lain atau individu dengan organisasi. Yang pertama ada hubungan antara rekan kerja. Jadi kalau misalnya kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghargai, bekerja sama, mengerti tanggung jawab masing-masing, maka kita bisa membuat karyawan itu menjadi lebih produktif. Jadi ke antara karyawan itu bisa memiliki rasa empati, simpati, sehingga mereka bisa mengerti tentang tugas dan kewajibannya masing-masing. Kemudian ada dukungan dari atasan. Dukungan dari atasan juga sangat penting. Jadi atasan itu harus memiliki skill komunikatif dan suportif yang tinggi, yang menjadikan bawahannya bisa berdiskusi kepada mereka, yang mendorong karyawannya untuk bisa selalu berkembang. Dan jangan lupa atasan juga wajib mendukung apapun hal-hal baik yang menjadi usaha karyawan dalam memajukan perusahaan atau tempat kita bekerja. Kemudian ada keadilan transparansi. Jadi keadilan dan transparansi ini dimanapun berada, terutama di lingkungan kerja, sangat berpengaruh. Jadi lingkungan kerja yang adil dan aman itu bisa membuat karyawan itu semakin loyal, semakin betah, dan semakin mengurangi untuk tingkat karyawan turnover. Jadi mereka betah di perusahaan itu karena secara kebutuhan untuk dihargai, untuk kualitas hidup mereka ada. Jadi sehingga karyawan itu sangat ingin lebih lama lagi di sana. Kemudian jika kita tidak mempedulikan dari hal-hal dari aspek lingkungan kerja non fisik tadi, ataupun fisik tadi, maka kita bisa menimbulkan banyak sekali dampak-dampak buruk, misalnya seperti konflik baik internal maupun eksternal. Juga kita bisa adanya diskriminasi yang membuat karyawan menjadi merasa tidak puas dalam pekerjaannya, atau mungkin tekanan yang tinggi bisa membuat karyawan merasa kalau pekerjaannya itu tidak adil, sehingga dikhawatirkan juga akan menimbulkan dampak buruk bagi organisasi. Kemudian jika kita bisa mengimplementasikan aspek kerja fisik dan non-fisik tadi dengan baik dalam sebuah organisasi, maka kita bisa mendapatkan dampak positifnya. Di antaranya ada kelancaran. Yang pertama pastinya kelancaran dalam tugas pekerjaan. Jadi tugas dan pekerjaan kita akan menjadi lancar jika kita bisa menerapkan semua itu. Jadi semua itu dilakukan agar pekerjaan kita bisa bersinergi, bisa dilakukan dengan efisien dan seefektif mungkin. Yang kedua ada motivasi dan produktivitas. Sekali lagi, motivasi yang tinggi itu sangat seperti faktor-faktor utama yang membuat produktivitas karyawan dan kinerjanya semakin baik. Kemudian ada hubungan harmonis. Tentu saja hubungan harmonis sangat dibutuhkan. Hubungan harmonis itu bisa diciptakan dengan seperti misalnya obrolan-obrolan singkat atau tutur kata yang baik antara karyawan, atau antara atasan dengan bawahan, atau bawahan dengan atasan, sehingga juga bisa mengurangi tingkat stres terhadap pekerjaan. Dan ketika tingkat stres itu menurun, maka kesalahan kerja bisa diminimalisir. Terlebih juga dari kecelakaan kerja juga bisa menurun karena karyawan merasa kerja lebih tenang, lebih rileks, dan lebih aman. Kemudian kaitannya lingkungan kerja tersebut dengan penilaian kerja adalah tentunya dari seluruh hal yang sudah dijabarkan tadi, kualitas kerja sangat mempengaruhi dari fokus karyawan, produktivitas, motivasi, dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor tersebut bisa sangat mempengaruhi penilaian kinerja. Jadi
Jadi karyawan bisa memberikan potensi terbaik yang ada dalam diri mereka. Mereka bisa memberikan kinerja mereka yang baik, tenaga mereka yang maksimal, dan pikiran mereka yang selalu konsentrasi terhadap pekerjaan. Jika lingkungan kerjanya tidak mendukung atau kurang mendukung, bisa menurunkan tingkat kinerja karyawan. Sehingga misalnya karyawan bekerjanya bisa menjadi ragu-ragu, khawatir, kurang akurat, atau bahkan menjadi tidak bersemangat, selalu datang bekerja jadi malas-malasan, atau bahkan tidur tidak cukup karena terlalu stres, bisa jadi mengantuk dan sebagainya. Contohnya misalnya di perusahaan yang menyediakan fasilitas pekerjaan, perusahaan tersebut misalnya sangat memperhatikan fasilitas kerja dan ergonomi dari karyawannya, seperti misalnya tata ruang produksi yang seperti yang dijabarkan tadi, yang aspek fisik. Misalnya tata ruang produksinya itu rapi, memperhatikan 5S, sistem pencahayaannya juga baik, optimal, sesuai, juga suhu ruangannya terkontrol untuk setiap proses-proses, karena ada beberapa proses di area produksi itu yang harus suhunya rendah, suhunya tinggi, pencahayaannya rendah, pencahayaannya tinggi, dan juga menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja seperti menggunakan APD, seperti penanganan terhadap keadaan abnormal atau keadaan-keadaan darurat sudah dipersiapkan dan sudah diberikan edukasi secara intensif. Nah, tujuannya itu supaya karyawan itu bisa bekerja dengan lebih efisien, meminimalkan kelelahan, dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja juga termasuk salah satu dari target perusahaan, yaitu dimanapun perusahaan selalu memberikan target zero accident untuk fiscal year mereka. Jadi dengan perusahaan bisa mewujudkan hal tersebut dan karyawan juga bisa mewujudkan hal tersebut, maka target perusahaan bisa dicapai. Nah, juga kan karena konsentrasi, kecepatan, ketepatan, dan hasil produksi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari fisik dan faktor non-fisik dari lingkungan kerja. Nah, juga ada beberapa perusahaan yang memberikan apresiasi bagi karyawan. Misalnya perusahaan yang memberikan apresiasi pada karyawan terhadap perbaikan di lingkungan kerja, seperti contohnya memberikan karyawan yang bisa memberikan anzentean dan kaizentean. Perusahaan tempat saya bekerja dahulu sangat mengapresiasi karyawan yang bisa memberikan kaizentean sebanyak-banyaknya ataupun anzentean sebanyak-banyaknya berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja dan aktivitas serta efisiensi pekerjaan. Jadi sebisa mungkin kita membuat poin-poin tersebut yang banyak, menemukan masalah, memberikan saran, dan berusaha mengimplementasikan atau mengusulkannya. Kemudian, hal tersebut bisa menjadi apresiasi dan penilaian poin plus kita, terutama untuk karyawan yang masih berstatus kontrak atau PKWT untuk bisa perpanjangan kontrak atau bisa mendapatkan promosi. Kemudian juga penilaian pekerjaan itu selain juga sebagai perusahaan juga bukan hanya sebagai penilaian atau hasil kerja. Jadi perusahaan juga bisa memahami faktor-faktor lingkungan dan lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitarnya melalui dari usulan atau diskusi antara karyawan dengan perusahaan agar bisa terjadi perbaikan dan pengelolaan lingkungan kerja yang lebih baik. Juga pada akhirnya juga bisa mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tanggapan tersebut dari sudut pandang budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, norma, kebiasaan, atau adat yang dianut dan diterapkan bersama oleh anggota organisasi sebagai pedoman berperilaku dan melakukan interaksi atau membuat keputusan di lingkungan kerja. Jadi budaya ini menciptakan pola perilaku yang khas, yang unik, yang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, yang membedakan. Dan budaya tersebut itu tidak hanya berupa aturan tertulis, tapi juga ada aturan tidak tertulis. Jadi aturan tertulis itu biasanya budaya yang baku, yang berasal dari perusahaan yang wajib diterapkan, dan bila kita melanggar, maka akan diberikan sanksi-sanksi, seperti surat teguran, surat peringatan, dan sebagainya. Dan juga aturan-aturan tidak tertulis seperti budaya-budaya yang turun-temurun, misalnya seperti ada yang perpanjangan kontrak atau kenaikan jabatan, budaya untuk melakukan acara, untuk outing, untuk makan-makan di luar, dan sebagainya. Kemudian, budaya tersebut juga berkembang dari waktu ke waktu.
Jadi ada juga kemungkinan budaya tersebut melakukan bisa terjadi perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perbaikan yang ada, baik dari perusahaan maupun dari budaya dari yang dibentuk dari para karyawan tersebut. Budaya tersebut juga sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dari internal maupun eksternal. Seperti misalnya budaya itu membentuk sebuah kesatuan, jadi seluruh karyawan bisa bersatu, bisa memiliki visi dan misi yang sama sebagai tantangan dalam lingkungan internal, juga tantangan dalam lingkungan eksternal, seperti juga menjaga kekompakan, kerjasama tim, sehingga bisa mendukung aktivitas pekerjaan kita dan menjadikan perusahaan menjadi perusahaan nomor 1 yang memiliki daya saing. Kemudian budaya organisasi yang positif itu memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya yang pertama ada komitmen terhadap kualitas dan inovasi. Jadi budaya organisasi itu selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas yang ada, melakukan perbaikan dan berinovasi agar pengembangan produk bisa selalu ditingkatkan. Kemudian yang kedua ada keterbukaan komunikasi antar level organisasi. Jadi antar level organisasi juga harus melakukan diskusi, melakukan pertemuan untuk membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan dalam proses pengembangan, bagaimana apa saja masalah yang terjadi, dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Kemudian ada kerjasama tim yang tinggi. Teamwork itu adalah salah satu budaya yang diterapkan di seluruh perusahaan. Jadi budaya tanpa teamwork yang baik, tanpa kerjasama tim yang tinggi, maka hal-hal dalam pencapaian tujuan panjang organisasi sangat sulit untuk dicapai. Kemudian ada apresiasi terhadap kinerja yang baik. Jadi saat kinerja dapat tercapai, target bisa tercapai, maka perusahaan juga bisa memberikan penilaian pekerjaan. Misalnya seperti target zero claim atau zero accident tercapai dalam kuartal pertama, kedua, atau ketiga dalam fiscal year, bisa memberikan apresiasi kepada karyawan dengan misalnya memberikan menu makan siang gratis atau mungkin family gathering. Dan itu family gathering wajib, misalnya ada tambahan biaya, tambahan untuk outing kantor, atau misalnya pembagian snack dan sebagainya. Nah, jadi penilaian kerja itu digunakan sebagai organisasi itu sebagai alat pengembangan. Jadi membuat karyawan untuk selalu tumbuh, untuk selalu memiliki mindset kalau kita bekerja itu harus ada progresnya, harus lebih baik lagi, baik secara teori maupun praktikal. Nah, jika budayanya buruk juga berimbas negatif pada organisasi tersebut. Misalnya bisa menjadi politik kantor, persaingan yang tidak sehat, atau mungkin bisa hubungan yang tidak harmonis, saling menjelek-jelekan satu sama lain, tidak transparan misalnya, terutama yang bagian-bagian yang misalnya untuk mengurus keuangan, reimburse dan sebagainya, misalnya tidak transparan atau tidak menghargai prestasi, misalnya karyawan yang dapat mencapai hasil kerja tidak diberikan apresiasi, atau mungkin tidak transparan misalnya seperti tidak memberikan hak-hak karyawan dengan jelas, atau ada pemotongan yang di luar dari hal-hal yang biasa dilakukan perusahaan tapi tidak diinformasikan terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, jadi budaya organisasi itu sangat mempengaruhi penilaian pekerjaan dan hasilnya yang diterima oleh karyawan. Nah, budaya yang sehat itu bisa mendukung komunikasi yang terbuka. Komunikasi sangat penting ya bagi organisasi. Komunikasi itu adalah pertukaran informasi antara satu orang dengan orang yang lainnya, sehingga bisa mendapatkan informasi yang baru, bisa update, dan bisa tahu langkah apa yang akan selanjutnya dilakukan. Kemudian ada apresiasi yang baik juga meningkatkan semangat dan motivasi. Kemudian karyawan jadi berkembang yang ujung-ujungnya juga hanya untuk organisasi. Kemudian juga budaya negatif juga sangat memberikan dampak yang tidak baik untuk organisasi, seperti misalnya saat komunikasi tersendat atau tidak bisa dilakukan dengan baik, maka misalnya karyawan yang akan menyampaikan kesulitan pekerjaan atau karyawan yang akan melaksanakan kesulitan pekerjaan itu takut untuk memberikan argumennya, memberikan masalahnya, sehingga pekerjaan
masalah dalam pekerjaan tersebut bisa berlarut-larut, atau mungkin belum terselesaikan yang harusnya bisa terselesaikan dengan cepat, maka tidak bisa terselesaikan dengan cepat karena komunikasi yang tidak baik. Atau juga karyawan takut atau karyawan mengharapkan penghargaan tapi tidak pernah diapresiasi sehingga mereka tidak bersemangat dalam melakukan continuous improvement, dalam memberikan saran-saran atau ide-ide dan sebagainya. Jadi penilaian kinerja itu yang baik itu harus juga dilakukan secara keseluruhan. Jadi adil siapapun karyawan itu, apapun proses yang mereka lakukan, apapun jabatan mereka, apapun grade mereka, level manakah mereka, semuanya memiliki hak, semua yang ada dalam perusahaan itu memiliki hak yang sama dalam memajukan dan memberikan kontribusi bagi perusahaan. Sebagai contoh, misalnya di sebuah perusahaan dilakukan penilaian kerja secara berkala dan efektif. Jadi di suatu perusahaan itu ada yang menerapkan budaya penilaian pekerja melalui dua hal. Yang pertama ada performance goal atau hasil kerja, yaitu berupa produktivitas, efisiensi, dan target produksi. Produktivitas diantaranya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu produktivitas yang sesuai dengan target perusahaan. Jika perusahaan memberikan, khususnya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur seperti kayak farmasi, perusahaan makanan, perusahaan otomotif, dan sebagainya, perusahaan memberikan target, maka produktivitas bisa dijaga dengan bisa mencapai target tersebut. Dan selain memperhatikan produktivitas juga memperhatikan kualitas yang ada. Kemudian efisiensi. Seluruh perusahaan menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mengeluarkan uang sekecil-kecilnya untuk keuntungan sebesar-besarnya, sehingga jika penilaian pekerjaan juga meliputi, sehingga efisiensi merupakan salah satu dari bagian penilaian hasil kerja. Dan target produksi tentunya. Target produksi juga banyak, selain target output juga target zero accident, ada target zero claim, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada behavioral indicators atau perilaku kerja seperti kreativitas, kerjasama, serta tanggung jawab. Jadi seperti kreativitas kita dalam menerapkan ide-ide yang ada di perusahaan. Misalnya perusahaan tersebut kekurangan, misalnya ada peralatan atau yang kurang, atau mungkin perlengkapan yang kurang, karyawan yang terlibat langsung dalam pekerjaan bisa langsung menginformasikannya. Behavioral ini meliputi perilaku, sikap yang baik, dan indikator-indikatornya itu seperti kerjasama juga termasuk ya. Jadi kerjasama itu juga termasuk salah satu, selain yang sudah dijabarkan tadi di lingkungan kerja dan budaya organisasi ini, juga kerjasama itu sekali lagi dalam organisasi adalah hal yang tidak bisa dilepaskan, sangat krusial. Dan kerjasama juga terbentuknya itu secara tidak langsung, tidak direncanakan. Jadi kalau misalnya sudah terjadi komunikasi yang baik, terbuka, hubungan antara harmonis, maka kerjasama tim bisa dicapai dengan baik. Kemudian ada tanggung jawab. Jadi kejelasan antara job description dan tanggung jawab kita juga mempengaruhi hal yang mempengaruhi dari perilaku kerja sebagai penilaian. Nah, juga selain itu perusahaan juga memberikan punishment atau hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran etika atau kurang komitmen dalam dua aspek tersebut. Jadi misalnya walaupun standar mutunya baik, tetapi ada aspek dari behavioral indicators ini ada yang kurang atau tidak bisa bekerja sama, maka juga akan diberikan teguran atau sosialisasi agar bagaimana caranya kita bisa mencapai dua indikator-indikator ini, yang hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, jadi budaya organisasi itu harus sejalan antara visi dan misi perusahaan dengan etika. Jadi antara tujuan perusahaan tempat kita bekerja, perusahaan kita memiliki tujuan, tentunya juga tujuan menjadi perusahaan nomor 1, dan juga etika, hal-hal yang ada diterapkan, dilakukan oleh karyawan juga menjadi penilaian, seperti kepatuhan terhadap aturan, kepatuhan terhadap budaya organisasi, dan juga perilaku kita terhadap pihak-pihak internal maupun eksternal dalam organisasi. Nah, jadi kesimpulannya dari yang budaya organisasi ini yang terhadap penilaian pekerja sangat membantu
saat membantu dalam penilaian kinerja. Jadi organisasi itu perlu juga membangun dan memelihara budaya, membantu karyawan dalam bisa mengimplementasikan kepatuhannya terhadap budaya, supaya penilaian terhadap kinerja ini bisa dilakukan dengan adil, objektif, optimal, dan sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, kemudian ada integrasi antara lingkungan kerja dan budaya organisasi. Jadi, dua hal yang berkaitan ini yang mempengaruhi penilaian kinerja ini juga memiliki integrasi. Integrasinya yang pertama itu, kalau misalnya budaya organisasi itu mendukung kerjasama, organisasi sangat memperhatikan atau sangat menekankan kita dalam kerjasama, maka penilaian kinerja juga harus dilaksanakan dengan penilaian anggota tim, bukan hanya hasil individu. Jadi misalnya ada sebuah case, maka kita tidak bisa melibatkan atau kita bisa ingin melakukan meminta pertanggungjawaban kepada satu orang, maka kita harus bisa berdiskusikan itu, harus memfasilitasi dengan penyelesaian masalah tersebut antar tim. Kemudian jika organisasi menumbuhkan inovasi, organisasi ingin terus melakukan inovasi, maka lingkungan kerja juga harus mendukung ide baru tanpa takut salah. Jadi perusahaan juga harus bisa mengajarkan karyawan untuk selalu bisa berani dalam mengungkapkan pendapatnya, sarannya, atau apapun, dan tidak menjudge terlebih dahulu, tetapi mendengarkan terlebih dahulu, kemudian menerimanya, kemudian mencoba untuk mengimplementasikannya. Apapun saran-saran ini diberikan, karena saran yang diberikan itu adalah saran yang baik, dan yang pastinya sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan kerja. Kemudian juga penilaian kerja harus dilakukan umpan balik. Umpan balik itu misalnya ketika ada hasil penilaian pekerjaan yang salah, maka kita tidak bisa langsung menyalahkan atau menjustifikasi orang yang kita anggap hasilnya rendah, hasil penilaian pekerjaan tersebut rendah, tapi memberikan pelatihan atau memberikan feedback berupa pelatihan, training, atau bimbingan, atau sosialisasi kepada karyawan tersebut apa saja pekerjaan yang masih kurang, yang masih dalam kesulitan, dan sebagainya. Jadi organisasi itu juga sebagai bentuk pelatihan karyawan, pengembangan karyawan dalam budaya untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, jika organisasi tersebut mampu dalam melakukan mengimplementasikan dari hasil kinerja mereka melalui lingkungan kerja dan budaya organisasi, maka akan mendapatkan dampak positif yang sangat besar terhadap tujuan jangka panjang. Yang pertama ada meningkatkan loyalitas dan kepuasan kinerja karyawan. Jadi karyawan tersebut bisa loyal, menurunkan tingkat turnover. Karena turnover itu juga seperti masalah yang besar pada perusahaan, terutama masalah di human resource atau manajemen sumber daya manusia. Sebisa mungkin karyawan yang datang bertahan lama, awet, atau bahkan bisa bekerja sampai usia pensiun. Jadi di situ adalah tugas dari SDM, yaitu menerima dan memberikan posisi yang tepat dan memberikan pelatihan dan pengembangan agar mereka yang bekerja di posisi tersebut bisa lebih ahli, lebih expert di bidang tersebut dan lebih loyal. Pengarang juga bisa lebih setia dengan soft skill dan hard skill yang mereka punya. Mereka sudah menjadi aset bagi perusahaan. Dan kepuasan kinerja kerja karyawan juga hal yang sangat menjadi penilaian dalam karyawan terhadap perusahaan. Kemudian juga ada meningkatkan produktivitas dan inovasi. Inovasi membuat kita menjadi perusahaan yang memiliki daya saing nomor 1. Kemudian produktivitas membuat kita membuat nilai ekonomis perusahaan menjadi lebih tinggi. Kemudian juga ada motivasi karyawan juga membuat karyawan menjadi semakin semangat dalam bekerja dan melakukan hal apa saja yang akan dinanti karyawan, seperti perbaikan yang akan terus-menerus dilakukan oleh karyawan. Kemudian ada reputasi positif perusahaan dan citranya di mata dunia. Jadi perusahaan juga ingin memiliki citra yang baik, karena perusahaan juga memiliki produk yang jika perusahaan itu memiliki citra yang baik, dilihat dari kesejahteraan karyawannya, maka jika reputasi yang baik itu membuat nilai ekonomis karyawan juga menjadi tinggi, produknya menjadi terkenal, produknya dikenal baik, sehingga meningkatkan nilai jual tinggi, sehingga perusahaan bisa memberikan profit yang sangat tinggi juga, dan bisa bertahan lama.
Tentunya seluruh perusahaan itu memiliki cita-cita untuk selamanya ada dan tidak hanya bertahan untuk 50 tahun atau 100 tahun, tetapi untuk selamanya. Nah, jika penilaian itu tidak memperhatikan konteks dari lingkungan kerja dan budaya, hasilnya bisa tidak tepat, tidak akurat, tidak objektif, tidak transparan, dan menimbulkan konflik-konflik internal. Konflik internal yang seperti antara sesama karyawan, sesama divisi, baik atasan maupun bawahan, maupun atasan, atau konflik antara perusahaan dengan eksternal seperti dengan pemerintah, dengan bank, dengan masyarakat, CSR, atau dengan lingkungan-lingkungan kerja yang lainnya, lingkungan kerja eksternal lainnya. Baik, sebagai kesimpulan, penilaian pekerja itu bukan hanya sekedar mengukur hasil kerja, tetapi bagaimana organisasi sebisa mungkin membangun lingkungan kerja yang kondusif dan budaya yang sehat demi kemajuan organisasi tersebut. Jadi dari karyawan itu berusaha untuk mengoptimalkan budaya dan lingkungan organisasi yang ada, dan dari karyawan dan dari perusahaan pun menerima segala macam bentuk usulan untuk pengembangan organisasi tersebut. Keduanya harus berjalan beriringan agar tujuan organisasi bisa segera tercapai. Jadi organisasi itu perlu melihat juga dari dua arah, bukan hanya melihat tapi juga bisa memperbaiki keadaan yang ada, menumbuhkan yang belum ada, dan bisa mendengarkan seluruh suara ataupun pendapat baik dari karyawan, dari konsumen, ataupun dari sisi manapun yang bermanfaat bagi pertumbuhan organisasi tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai argumen tentang kinerja tersebut dari aspek lingkungan kerja dan aspek budaya organisasi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.